Perkenalkan, nama saya Radian Diansi Samastajati dengan NPM 6019210091. Saat ini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya, yaitu mengenai pengaruh orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja di Jabodetabek. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwa masih terdapat mahasiswa yang memiliki tuntutan dan tanggung jawab yang besar. Menurut Reza pada tahun 2015 yaitu bahwa hal tersebut seringkali diikuti dengan terjadinya permasalahan yang menjadi penghambat bagi keberhasilan mahasiswa dalam kelancaran akademik. Salah satunya yaitu pada mahasiswa yang memilih berkuliah sambil bekerja. Menurut Arumsari dan Muzaki pada tahun 2016, bahwa adanya dua peran tersebut, yaitu sebagai mahasiswa dan pekerja, dapat membuat munculnya terjadi prokrastinasi akademik. Hal tersebut terjadi karena mahasiswa harus membagi waktunya antara berkuliah dan bekerja. Selain itu, menurut Ardina dan Wulan pada tahun 2016, bahwa prokrastinasi akademik juga dapat disebabkan oleh faktor kurangnya orientasi masa depan serta pemahaman terhadap regulasi diri. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja di Jabodetabek. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja di Jabodetabek. Untuk kerangka penelitian ini yaitu orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik, yaitu prokrastinasi akademik sebagai DV dan orientasi masa depan dan regulasi diri yaitu sebagai IV. Untuk hipotesisnya yaitu HA-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja di Jabodetabek, dan HO-nya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja di Jabodetabek. Untuk definisinya itu ya sendiri, untuk prokrastinasi akademik yaitu adalah hal yang berkaitan dengan nilai yang rendah, tingkat stres yang tinggi, ketakutan terhadap kegagalan, serta memiliki pengaruh terhadap prediktor keberhasilan di perguruan tinggi. Untuk definisi orientasi masa depan yaitu bahwa pandangan hidup individu terhadap masa depannya. Untuk definisi regulasi diri yaitu kemampuan untuk membantu individu dalam menetapkan suatu tujuan dan belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Sedangkan definisi untuk mahasiswa yang bekerja yaitu adalah mahasiswa aktif yang melakukan dua kegiatan secara bersamaan yaitu kuliah dan bekerja. Untuk metode penelitian ini sendiri, bahwa metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Untuk pengambilan sampelnya yaitu menggunakan non-probability sampling dan juga convenience sample. Untuk teknik analisis datanya itu menggunakan analisis regresi berganda. Dan populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu dari mahasiswa dan mahasiswa yang bekerja di Jabodetabek. Namun karena jumlahnya belum diketahui, untuk mengetahuinya itu menggunakan rumus Lemaître yang diperoleh sebanyak 110 orang. Untuk karakteristiknya yaitu bahwa terdapat mahasiswa atau mahasiswi aktif S1 yang sedang bekerja, lalu domisili tempat kerja di Jabodetabek, dan juga berusia 18-25 tahun. Untuk alat ukurnya yaitu dari prokrastinasi akademik menggunakan Academic Procrastination Scale dari McCloskey dan Cialzo pada tahun 2015 dengan 25 item. Lalu orientasi masa depan yaitu Future Orientation Scale tahun 1995 dengan 16 item, dan regulasi diri yaitu Short Self-Regulation Questionnaire dari Picardo dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan 17 item, dan ketiga alat ukur ini yaitu diadaptasi ke bahasa Indonesia.
Untuk hasil dari penelitian ini yaitu bahwa uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik yaitu sebesar 0,069. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebesar 6,9% variabel orientasi masa depan dan regulasi diri mempengaruhi prokrastinasi akademik. Pada sisanya yaitu sebesar 93,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik yaitu semakin lemah. Untuk uji F sendiri yaitu menunjukkan bahwa nilai SIK sebesar 0,022 atau di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji dinyatakan signifikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka terdapat pengaruh yang simultan antara variabel orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Sedangkan untuk uji T yaitu menunjukkan bahwa nilai SIK pada variabel orientasi masa depan sebesar 0,006 menunjukkan bahwa nilai SIK di bawah 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima, berarti terdapat pengaruh negatif antara variabel orientasi masa depan terhadap prokrastinasi akademik, sedangkan untuk nilai SIK pada variabel regulasi diri yaitu sebesar 0,768, sehingga menunjukkan bahwa nilai SIK itu berada di atas 0,05. Maka dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa secara keseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan antara orientasi masa depan dan regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja di Jabodetabek. Namun, di samping itu terdapat pengaruh negatif dan signifikan orientasi masa depan terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja di Jabodetabek, dan juga tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang bekerja di Jabodetabek. Sedangkan untuk saran yang dapat diberikan yaitu bahwa peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang belum banyak diteliti, dan hal itu digunakan untuk mengetahui hasil dari variabel lain itu seperti apa. Lalu untuk bagi mahasiswa sendiri yaitu kemampuannya untuk bisa mengatur regulasi dirinya terhadap kewajibannya sebagai mahasiswa itu seperti apa, serta menentukan orientasi masa depannya agar memiliki suatu tujuan dan hidupnya lebih teratur. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.